Perintahnya Allah itu orang itu berbuat ihsan. Mawal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih banyak. Itu ihsan. Ada orang buat jahat, kita balas kebaikan. Nah, itu ihsan. Rasulullah SAW mencontohin, misalnya begini, disakitin tetangga, sampahnya dibuang ke rumah kita. Bukan kita balas sampah tambah banyak, tetapi apa? Kita sedekahin. Ada orang ngolok-ngolok kita nih, nyakitin kita, ngerasanin kita, memfitnah kita. Kalau mau jadi orang ihsan, orang yang baik, bukan membalas keburukan dengan keburukan, dibalas dengan senyuman. Ini yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Makanya Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kita berbuat adil dan ihsan. Kalau ada orang menyakitin, jangan dibalas dengan keburukan. Bahkan ada sebuah kisah ini Bu Yati, agar kita ini bisa masuk surga. Amin. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabat. Tiba-tiba Rasulullah bilang, sebentar lagi ada orang yang ahli surga datang. Tiba-tiba ada orang biasa, orang ini nenteng sendal. Orang nenteng sendal ditenteng, duduk paling belakang. Sahabat juga bingung, masa dia sih? Nggak percaya, besoknya lagi diulang. Ada lagi datang orang yang sama sampai 3 kali. Penasaran, seorang sahabat nginep di rumah orang itu. Nggak ada keistimewaannya. Cuma apa ternyata rahasianya? Dia bilang, kalau mau tidur nggak ada benci, nggak ada dengki sama orang. Jadi Bu Yati melakukan tadi karena kebencian, sakit hati nih. Ngapain aku kok dicerai? Nggak ada salahnya. Saya kan niatnya baik, nggak usah bikin rumah yang besar. Anaknya sajalah dipikirin, nanti anaknya sekolah tinggi biar baik. Benci nih, diceraikan, dibalas dengan keburukan. Nggak boleh. Kalau kita mau masuk surga, hilangkan rasa dengki, rasa benci sama orang. Nanti insya Allah akan selesai. Nah, Mbak Yati, sakitnya seperti apa sih yang diderita sama suami? Dia sampai gila dan muntah darah. Aduh, pelan seru banget lagi. Iya. Aduh. Menyesal aja saya Pak Ustadz. Kalau boleh tahu nih Mas Iya. Farid, diguna-gunain apa mantan suaminya itu? Iya, diguna-gunai dengan cara ritual dan baca-baca mantra begitu Pak Ustadz. Ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ulangi, jangan lagi kita terjerumus datang ke dukun, nggak boleh, apalagi melakukan ritual. Ini adalah perbuatan syirik, musyrik. Orang yang meyakini ada kekuatan selain kekuatan yang datangnya dari Allah, itu namanya musyrik. Walaupun dengan polesan, minta kepada Allah, kan begitu tuh, atas izin Allah. Kok kita tahu itu di sini Allah? Kan nggak tahu juga. Iya. Kan begitu. Kenapa kita dengan bahasa-bahasa itu dihilangkanlah? Dihapus dari kata-kata kita, kalimat kita. Jangan merasa atas izin Allah juga ternyata berhasil kok. Bukan. Bisa jadi bukan itu setan yang ikut-ikut di situ. Ritual-ritual yang tidak ada perintahnya, yang bahkan menyalahgunakan ayat seharusnya untuk menyadarkan seseorang untuk ibadah agar taat kepada Allah, justru malah menyengsarakan seseorang. Nah, saran saya bertaubat. Mungkin nggak tobat masih diterima?
masih innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampunin seluruh dosa seluruhnya, asal syaratnya taubat. Sampai musyrik, ini perbuatan musyrik nih. Di dalam ayat yang lain mengatakan Allah mengampuni kecuali musyrik, illa ayyusyraka bihi, kecuali menyekutukan Allah. Tetapi kalau masih mau taubat, diterima oleh Allah. Mumpung masih ada waktu. Itu Mas Fardi. Pak Ustadz, perlu juga nggak buat Mbak Yati ini meminta maaf sama mantan suaminya dan keluarganya? Perlu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa seseorang kalau dia diampunin oleh hakul adami. Maksudnya apa? Dosa itu ada dua. Dosa kepada seseorang karena persoalan hak dan kewajiban. Karena dia dulu telah menyakitin, di antara misalnya gini, ngomongin keburukan, ngerasanin orang, atau bahasanya ghibah. Ghibah itu haram. Nah, kalau dia sudah tahu salah, dia minta maaf. Selama ini tidak ada kesepakatan atau tidak ada permintaan maaf, tidak ada kata-kata dimaafkan, Allah tidak mengampuni. Kalau dosa kepada Allah, minta maafnya itu lebih mudah. Misalnya apa? Orang sudah lama nggak sholat, dosanya kepada Allah nih. Sudah tobat, ya Allah, saya sekarang sholat, insya Allah diampunin. Tetapi kalau dengan manusia, ini punya hutang, punya dosa, sebelum minta maaf Allah tidak mengampuni. Nah, caranya harus datang, minta maaf. Datanglah kepada suami, kepada orang-orang, minta maaf. Tapi kalau dulu pernah melakukan tadi misalnya ritual, menurut saya nggak perlu diceritain, sudah minta maaf, sudah. Saya selama ini salah. Karena memang sebaiknya minta maaf itu dirinci. Tapi kalau umum dah saya seluruhnya, saya minta maaf kesalahan ini, saya pernah marah, pernah benci, pernah dengki, tapi nggak usah diomong, pernah menyantet, nggak perlu, nggak usah. Minta maaf lah seminta ridhonya, mudah-mudahan diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Mbak Yati setelah cerai ada tetap komunikasi sama suami dan keluarganya? Saya tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan dia. Padahal saya ada niat baik, Pak Ustadz. Saya ingin mencoba untuk mengobatinya ya. Karena kan saya pernah menanam ke dia. Mungkin dengan adanya saya untuk mencoba untuk berdoa kembali, untuk mencabut yang ada di tubuh dia, supaya dia sembuh gitu. Ya. Berarti kondisi dia sampai sekarang masih sakit-sakitan? Iya, masih seperti orang stres. Kadang-kadang waras, kadang-kadang gila gitu. Jadi orang nggak ada yang berani deket dia. Mungkin perlu nggak sih Pak Ustadz untuk bilang alasan ke keluarganya datang untuk menyembuhin itu? Kalau untuk menyembuhin saya ya? kira nggak usah. Minta aja mau ketemu, minta maaf. Kalau nggak pun tidak wajib, tidak harus ketemu. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, doa yang makbul, doa yang diterima oleh itu dari yang tidak nampak. Doaul ghaib artinya apa? Orang nggak usah tahu, kita mendoakan. Itu lebih afdol. Jadi saran saya Bu Yati, udah doain aja deh. Begitu. Tapi kalau mungkin datang, misalnya ketemu keluarganya, mau apa? Sudah pengen melihat, minta maaf. Dan nggak perlu dijelaskan tadi seperti tadi. Nanti kenapa? Bisa jadi pertengkaran. Ya justru malah ada pertengkaran baru. Ini gara-gara kamu nih. Jangan, udah minta maaf, udah sebentar saja. Tapi kalau nggak memungkinkan karena banyak keluarga yang menghalangin, nggak apa-apa, didoakan. Itu lebih afdol. Doa yang tidak diketahui oleh saudaranya sesama muslim, itu akan dikabulkan oleh Allah loh. Jadi sebetulnya doa itu nggak perlu kita tunjukkan ke orang. Saya doain kamu loh, nggak usah. Diam saja. Kita doain dari jauh, dibacain Fatihah, dikirimin Fatihah, mudah-mudahan diampunin dosanya, diberi daya, diberi kesehatan. Apalagi kalau doa anak sama orang tua tuh jauh, nyambung. Nah ini berarti sudah mantan suami kan, nggak apa-apa didoain, ya Allah,
Mudah-mudahan mantan suami saya diampuni dosanya. Saya juga diampuni dosanya. Nyambung sama-sama muslim. Iya. Nah, Mbak Yati punya berapa anak dari mantan suami? Saya punya 1 anak Satu. dari mantan suami saya. Terus Dan kemudian? saya juga merasa berdosa pada anak saya, merasa bersalah gitu Pak Ustadz. Apa yang Mbak Yati rasakan? Saya pernah meninggalkan anak saya dan ibu saya. Saya keluar dari rumah, saya pergi dengan mereka, ternyata mereka tanpa saya hidup mereka susah gitu Pak Ustadz. Karena saya waktu itu posisinya status saya janda dan saya sering dihina orang karena status janda itu.